Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
Yesus selalu menopang, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Mari
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes, gagal kami tahu Tuhan, menjadikanku Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janji-Mu di hidupku. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, Ku rasa amin Tuhan. kuasa yang Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak kuasa-Mu bekerja terbatas. atas hidup Ku kami. yakin Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di Haleluya. sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan Haleluya. terjadi di Lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, Ku ku yakin yakin Kau Ku hadir di yakin, sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sembah pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh, mari dengan segenap hatimu sembah. Haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa di Mezbah Doa. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah kita semakin hari semakin kuat untuk menjalani hidup di tengah keadaan yang tidak menentu. Biar kita taruh iman kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Saya Ibu Herlina dari Papua. Saya sudah hampir 2 tahun mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Ya, dan puji Tuhan Ibu, selama saya mendengar khotbah-khotbah Ibu, mendengar firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya mengalami banyak perubahan. Puji Tuhan, haleluya. Singkat cerita, saya mau cerita sedikit tentang pertolongan Tuhan yang saya alami. Jadi saya tahun lalu mendaftar di PPPK di tempat saya honor, dan pada waktu saya mendaftar secara online, saya tidak berhati-hati dalam mengisi data, sehingga ada data saya yang tidak sesuai, dan pada waktu itu tidak bisa diperbaiki lagi karena semua yang sudah terkirim dan pendaftaran sudah diakhiri. Ketika saya mengetahui kalau ada data saya yang tidak sesuai, saya sangat khawatir dan menjadi takut pasti saya tidak lolos secara administrasi. Ya, waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Bu. Saya hanya bisa berdoa memohon kepada Tuhan. Saya juga berdoa saat itu, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya dan saya bisa lolos secara administrasi, saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Bahkan saya juga berdoa memohon ampun. Kalau mungkin ketika mendaftar itu saya tidak mengandalkan Tuhan, justru saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya sangat menyesal. Kenapa saya tidak hati-hati dalam mengisi data, dan iblis selalu mengintimidasi saya. Jadinya saya mengalami khawatir yang berlebihan. Dan saya merasa saya tidak beriman waktu itu, ya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk saya putar ulang khotbah-khotbah Ibu yang sudah lama. Ya, saya putar ulang semua khotbah-khotbah Ibu yang lama-lama. Dan disitulah saya disadarkan Tuhan ketika Ibu berkhotbah dan mengatakan ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, dan Dia sanggup menolong kita. Disitulah iman saya bangkit, Bu, dan disitulah saya sadar bahwa ya saya berkata, Tuhan, saya percaya, saya minta ampun, dan hari ini saya perkatakan langsung ya bahwa saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, ya. Dan saya berkata bahwa
Ya Tuhan saya hidup, ya Tuhan saya ajaib, dan Tuhan saya bisa menolong saya. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menolong saya. Itu yang saya perkatakan, dan saya bilang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ya saat itu saya berlutut berdoa ya kepada Tuhan dengan benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, dan waktu itu yang saya rasakan adalah ada ketenangan, ada sukacita dalam hati saya, ya, dan damai sejahtera yang saya rasakan. Saya percaya itu semuanya dari Tuhan. Ya, kedamaian yang buat saya tidak merasa khawatir lagi. Setiap hari saya terus memperkatakan firman, saya terus memuji Tuhan, memperkatakan bahwa saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong saya. Ya, saya tidak mengizinkan pikiran-pikiran negatif timbul dalam hati dan pikiran saya. Saya terus lawan dengan kata-kata firman. Puji Tuhan, Ibu, waktu keluar pengumuman administrasi, waktu itu saya berdoa dulu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ya tidak ada nama saya, ya Tuhan tolong beri saya ketabahan, kesabaran, ya. Dan puji Tuhan, ketika saya melihat pengumuman, wow, ada nama saya. Ya, dan Tuhan sangat baik, ya, saya bisa diloloskan ya administrasi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sanggup ya melakukan segala perkara, Dia baik, sangat baik, teramat baik. Ya, dan untuk ya langkah selanjutnya dalam mengikuti tes semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan semua tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, satu hal yang saya petik dari kesaksian ini adalah ya masalah apapun yang kita hadapi, jangan biarkan kekhawatiran merasuki hati kita. Ya, jangan biarkan jangan biarkan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran itu menguasai kita sehingga iman kita mati dan kita tidak lagi mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ya, daripada tidak percaya, ya lebih baik kita percaya. Daripada kita tidak mengerti, lebih baik kita berharap. Jadi ambillah satu keputusan ya bahwa aku memilih untuk percaya sekalipun keadaan sulit dan mungkin secara manusia tidak mungkin. Tapi aku mau percaya bahwa Tuhanku besar, Tuhanku ajaib. Ya, lebih baik kita memperkatakan seperti itu, saudara, karena benar ya apa yang Ibu saksikan malam ini, bahwa ketika iblis mulai mengintimidasi pikiran kita bahwa kamu tidak mungkin lolos karena secara administrasi kamu sudah melakukan kesalahan. Ya, tapi ketika Ibu bilang akhirnya saya memutuskan untuk dengerin khotbah. Dan ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah, ya dia berkata iman saya timbul. Memang saudara, karena firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, dan itulah yang harus kita perkatakan ya ketika kita menghadapi pergumulan, tekanan, dan puji Tuhan ya soal Tuhan jawab lulus atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi yang saya lihat malam ini bahwa ketika Ibu memutuskan untuk mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Imannya hidup, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Ya toh kita tahu bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan. Daripada kita khawatir, daripada kita takut, lebih baik kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya kesaksian yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya setiap kita juga Bapak Ibu untuk mari kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Iya, puji Tuhan, dan hari ini kita akan ya masuk pada Mazmur 81. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 80 dan hari ini kita 81. Judul perikopnya nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian ya. Kemarin Mazmur 80 itu adalah doa keselamatan untuk Israel. Bahwa mereka bertanya, kenapa Tuhan? Ya, kami ini sudah berdoa tapi Engkau belum pulihkan. Ya, kenapa Engkau membiarkan murka-Mu itu lama menimpa ya bangsa ini? Tapi Tuhanlah yang mengizinkan segala sesuatu dengan satu tujuan bahwa pertobatan, supaya mereka itu bertobat. Kita lanjut sekarang. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf.
Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru dan pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf. Ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini Mazmur 81. Di Israel itu ada berbagai-bagai hari raya, ya, yang itu ditujukan namanya hari raya itu untuk memperingati atau merayakan sesuatu. Ya, dan dikatakan ya ada berbagai-bagai hari raya di Israel. Iya, jadi dikatakan bahwa ada hari raya di Israel, dan hari-hari tersebut itu adalah hari-hari untuk ya memperingatkan sesuatu sejarah dari bangsa itu, ya. Dan dikatakan di sana bahwa ya mereka berkata, bersoraklah bagi Allah, ya bersoraklah bagi Allah, dan angkatlah rebana, nyanyikanlah nyanyian yang merdu, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari-hari raya kita. Ya, dan kita tahu memang hari raya itu diperingatkan untuk ya merayakan sesuatu. Dan kebanyakan Israel itu Tuhan menetapkan hari-hari raya itu untuk memperingatkan tentang bagaimana ya mujizat dan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa itu, terutama ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian di Israel. Ya, dan hari-hari tersebut merupakan masa-masa sukacita dan masa untuk memperbaharui kekuatan seseorang ya guna menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Ya, misalnya kita ini contoh ketika kita merayakan Natal, ya. Dan pada saat Natal itulah ya kita ini mengingat kembali bahwa oh Tuhan Yesus itu sudah lahir buat kita. Pada waktu hari raya Paskah kita memperingatkan oh Tuhan itu sudah mati buat kita, mengorbankan dirinya. Nah, bangsa Israel juga memperingati banyak hari raya, saudara. Dan ketika mereka merayakan satu hari raya atau hari ucapan syukur, yaitu ya artinya bukan hanya untuk makan yang enak-enak atau melakukan sesuatu, tapi tujuan dari hari raya itu ya adalah untuk ya mengingat sesuatu, ya mengingat tentang ya Tuhan. Ya demikian kita merayakan Natal, Paskah, itu adalah hari raya, saudara. Bangsa Israel juga begitu, mereka merayakan hari raya roti tak beragi dan lain sebagainya. Ya itu Paskah memperingati mereka dibebaskan keluar dari tanah perbudakan, dan mereka melakukan pesta dengan nyanyian, lagu, tarian. Tapi ya mereka tidak boleh kehilangan esensinya untuk merayakan sesuatu itu untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan. Ayat yang kelima, sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf yang ditetapkannya ya pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Ya. Dan Daud itu dari dulu menetapkan musik untuk ibadah di bait suci, saudara, ya, dan berjalan bersamaan untuk memperingati hari raya itu. Ibadah melibatkan ya seseorang secara keseluruhan, dan juga musik ya yang dipakai untuk ya membawa apa ya rasa sukacita, emosi kita itu dibawa untuk bersukacita, menyanyikan pujian, ya menyanyikan lagu bagi Allah, mengingat bahwa betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan orang Israel itu ya mengalami banyak ya hal. Juga di sini dikatakan ketika mengingat pada waktu itu ya Yusuf ya maju melawan tanah Mesir, dan aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Ayat yang ke-7, aku telah mengangkat beban dari bahunya, ya tangannya telah bebas dari keranjang pikulan, ya dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau, aku menjawab engkau dalam persembunyian, ya dalam persembunyian guntur aku telah menguji engkau dekat air Meriba, Sela. Ya Tuhan menceritakan bagaimana dia membawa bangsa itu, mereka ketika Yusuf pada waktu itu menjadi perdana menteri di Israel dan dia di Mesir, dan dia membebaskan bangsa Israel ketika mereka mengalami masa kelaparan yang begitu luar biasa. Yusuf membawa bangsanya, ya ayah, dan mereka menjadi satu bangsa yang besar di Mesir. Dan pada waktu itu saudara,
Ya, mereka menjadi satu bangsa yang besar, lalu Raja Fir'aun mulai membenci bangsa itu dan mereka memperbudak. Dan Tuhan berkata, Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan itu. Ya, Tuhan membebaskan mereka dari keranjang pikulan ketika mereka bekerja paksa di Mesir sebagai budak. Ya, dan Tuhanlah yang mendengar seruan mereka ketika mereka berseru kepada Tuhan. Dan itu harus dirayakan saudara ya, dan mereka harus mengingat terus ya tentang kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan harus menceritakan itu kepada anak cucu mereka. Dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Tuhan berulang-ulang kali mengingatkan bangsa itu agar mereka tidak beralih kepada berhala, kepada dewa-dewa, kepada Allah lain, tetapi hanya menaruh hidup dan penyembahan mereka itu kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang esa dan bukan kepada dewa-dewa atau apapun itu, tetapi hanya kepada Tuhan mereka harus ya menyembah, dan jangan ada yang lain. Tuhan bilang, jangan ada di antaramu Allah lain, jangan engkau menyembah kepada Allah-Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, ya, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ya, Tuhan berkata bahwa sekali lagi ditegaskan, ya, Tuhan yang membawa mereka itu keluar dari tanah perbudakan, dan ya jangan lupakan itu kata Tuhan. 12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Ya, mereka itu ya ketika dibebaskan, dituntun Tuhan, dimerdekakan Tuhan, mereka beralih lagi dari Tuhan dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa ya secara keseluruhan mereka itu menentang Tuhan saudara. Dan Allah mengizinkan orang Israel itu berjalan terus ya dengan buta, keras kepala, mementingkan diri sendiri. Dan ketika mereka ya seharusnya mati saudara, ya mereka seharusnya binasa, tapi Tuhan masih menyelamatkan mereka. Ya, dan ketika mereka itu dituntun, Tuhan cuma minta satu, untuk jangan beralih kepada penyembahan kepada Allah-Allah yang lain. Sebaliknya mereka harus mematuhi Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan, ya, dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tuh kadang-kala membiarkan kita terus dengan sikap keras kepala kita, ya, dan ya sampai akhirnya kita mengalami satu persoalan supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Seringkali Tuhan tidak mencegah kita dari kedurhakaan karena Ia ingin ya mengetahui bahwa ya ada konsekuensi dosa yang harus kita tanggung, ya, kebinasaan, murka Allah, ya seringkali Tuhan biarkan, ya, biar kamu sudah tahu kebenaran, tapi kamu melakukan ini, ya ada konsekuensinya, ya, supaya umat Israel itu belajar melihat bahwa oh kalau aku begini maka ini aku alami. Hidup ini ada konsekuensinya saudara. Ya, jadi semua itu ada konsekuensinya. Tuhan itu Maha Pengasih, tetapi konsekuensi dosa itu harus tetap kita tanggung ya. Dan kalau kita mau menghidup dengan lurus dan tidak mau mengalami hal-hal yang pahit, maka jangan mengambil keputusan untuk melakukan dosa. Ayat yang ke-12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ya, itulah seringkali Tuhan membiarkan. Ya, ketika orang itu tidak mau bertobat, dibiarkan sama Tuhan. Nanti kalau sudah kecentok mengalami sesuatu barulah ya, dan Tuhan mau supaya kita ini bertobat dan sadar berbalik kepada Tuhan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Ya, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tuhan bilang, seandainya Israel itu mendengarkan suaraku, menghormati aku, ya hidup menuruti firmanku, maka musuh-musuh mereka kata Tuhan akan aku hancurkan, akan aku tundukkan. Tapi ya Tuhan biarkan mereka mengalami ya pembinasaan dari orang-orang jahat, karena mereka sendirilah yang ya menanggung konsekuensi dosa itu saudara. Dikatakan ayat yang ke
16, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gandum batu aku akan mengenyangkannya. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang mau mengabdi dan berbakti kepada Tuhan, janji Tuhan dikatakan Dia akan memberi kita makan gandum yang terbaik, ya, dan makan madu dari gunung batu, dan Tuhan akan mengenyangkan orang-orang yang hidup terus menghormati Tuhan dan terus percaya kepadanya. Ya, Tuhan itu sudah menetapkan saudara dalam perjanjiannya bahwa Dia akan memulihkan, ya, kehidupan umatnya ketika mereka kembali kepada Dia, bertobat kepadanya, memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan hidup menghormati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya, selama kita hidup di dunia ini mari kita menghormati Tuhan. Jangan biarkan dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tidak lagi menghormati Dia. Hanya orang-orang yang menghormati Tuhan yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Lewat firman-Mu kami belajar untuk hidup menghormati Tuhan, karena seringkali Tuhan membiarkan kami, Tuhan mengizinkan kami terus berjalan mengikuti kedegilan hati kami, kekerasan hati kami, supaya satu saat nanti ketika kami mengalami sesuatu kami bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami berjalan dengan kekuatan kami, dengan kedegilan hati kami, keras hati kami. Kami mau bertobat, kami mau kembali pada Tuhan. Kami tidak ingin membayar harga dari sebuah konsekuensi dosa yang begitu mahal dalam hidup kami. Lebih baik kami bertobat, belajar mempersembahkan dan mempercayai Tuhan dalam segala hal. Berkati setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Biar pemulihan terjadi dalam setiap keluarga. Biar hidup kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Biar hidup kami boleh terus menghormati Tuhan, agar apa yang menjadi pergumulan kami, kerinduan kami, boleh kami lihat Tuhan genapi dalam hidup kami semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang dalam pergumulan, yang bergumul untuk sakit penyakit, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit hari-hari ini, Tuhan jamah, lawat, beri kesembuhan yang daripada Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, dan Tuhan bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa. Berdoa buat setiap mereka yang terjerat hutang piutang, yang ingin bertobat, Tuhan juga turut bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, yang sedang terbaring sakit Engkau sembuhkan, yang sedang adalah masalah keuangan Tuhan berkati, yang menjual aset Tuhan pertemukan dengan yang terbaik, yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu Tuhan bekerja, maka kami akan melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami juga mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami malam ini Tuhan. Ampuni bangsa kami, sertai bangsa ini semua dosa-dosanya, biar disucikan, dibukakan Tuhan satu persatu, agar bangsa ini mengalami pemulihan. Berkati pemerintahan yang ada, Presiden Prabowo dan Gibran, biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan punya hati yang terbeban bagi bangsa ini sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mendukung pemerintahan kami lewat doa-doa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biar semuanya bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga untuk rencana keberangkatan tim Mesbah Doa ke Israel. Tuhan menyertai, melindungi, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas grup rombongan Israel ini, dan kami percaya segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku,
hatiku selamanya.